Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pagi hari ini pembelajaran kita yaitu bab 3, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau ke materi, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan kalian dapat mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Kebersihan sebagian dari iman. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis dan hadas. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yaitu toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukafafah atau najis ringan. Yang kedua najis mutawasitah atau najis pertengahan. Dan yang ketiga adalah najis mughaladah yang berat. Nah, contoh untuk najis mukafafah itu adalah air kencing anak laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun. Dan cara mensucikannya hanya percikan air ke atas najis tersebut. Kemudian najis pertengahan atau najis mutawasitah. Contohnya yaitu darah, nanah, muntah, kotoran, air, kencing, bangkai, dan sebagainya. Dan cara mensucikannya harus dicuci dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara, yaitu warna, bau, dan rasa. Kemudian yang ketiga, najis mughaladah atau najis berat. Ya, ini segala perkara yang ada hubungannya dengan binatang babi, anjing, ya. Kemudian cara mensucikannya yaitu dengan membasuh 7 kali. Dan salah satu basuhan itu hendaklah air yang dicampurkan dengan tanah. Kemudian macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi 2. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya yaitu karena keluar sesuatu dari 2 lubang yaitu kubul dan dubur. Yang kedua karena hilang akal. Dan yang ketiga karena persentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa ada kain penghalang. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan cara mensucikannya yaitu bersuci dengan cukup dengan wudu. Kemudian hadas besar, contohnya bersetubuh, keluar air mani karena mimpi atau yang lainnya. Yang ketiga adalah meninggal dunia. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, melahirkan. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi. Cara melakukan toharoh. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian mandi ini juga sering disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Caranya yang pertama adalah niat menghilangkan hadas besar. Kemudian yang kedua menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Dan yang ketiga membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian yang kedua adalah wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas
kecil. Caranya, yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur, dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, yaitu membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala. Dan yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Dan yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan adalah tertib. Yang kesembilan adalah berdoa setelah melaksanakan wudhu. Yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Tayamum dilakukan jika tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Kemudian berhalangan menggunakan air. Dan yang ketiga telah masuk waktu sholat. Cara melakukan tayamum. Yang pertama adalah niat, yang kedua mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci, dan yang ketiga mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu, dan yang keempat mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Kemudian hikmah dari toharoh. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala penyakit. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Baiklah anak-anakku, ini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Tolong kalian kerjakan dengan baik ya. Cari jawabannya di buku paket yang kalian miliki, kemudian kerjakan di kertas folio. Dan nanti ketika sudah waktunya mengumpulkan, kalian kumpulkan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.